Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Hari ini kita memasuki materi ketiga tentang menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Materi ini masih berkaitan dengan paragraf dan kalimat utama. Dalam satu paragraf terdapat satu kalimat utama, yang dimana letak kalimat utamanya ada di awal atau berada di akhir. Dan di dalam kalimat utama tersebut, di sana terdapat ide pokok suatu paragraf. Sekarang kita masuk ke materi ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Apa itu gagasan? Nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Kita lihat dulu, ide pokok itu sama dengan gagasan utama atau bisa disebut gagasan pokok, dan sama juga dengan pokok pikiran. Di kelas 4 anak-anak sudah belajar tentang yang namanya gagasan utama atau gagasan pokok. Kalau kita bisa review, pembelajaran ini ada di Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1 di tema 1. Di kelas 5 namanya berbeda lagi. Namanya kita pakai ide pokok. Tapi mereka semua ini sama. Yang berbeda cuman penyebutannya saja. Ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide itu artinya gagasan. Gagasan juga bisa disebut dengan pikiran. Jadi gagasan itu adalah sebuah pikiran. Pokok artinya inti atau dasar. Jadi ide pokok itu pikiran seseorang yang menjadi dasar terbentuknya sebuah paragraf. Jadi kalau kita mau menceritakan kepada seseorang, kita harus tahu dulu, oh hari ini saya ingin bercerita kepada Aisyah tentang perjalanan saya ke rumah nenek di kampung. Nah, itu ide pokok namanya. Lalu kita menceritakan ke Aisyah panjang lebar dari kita mulai berangkat sampai kita bertemu nenek. Nah, itu paragrafnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, ide pokok itu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan yang akan disampaikan oleh si pencerita. Ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Berdasarkan bentuknya, kalimat utama berbentuk kalimat dari awal sampai bertemu tanda titik. Tapi ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Dia kemungkinan bisa singkatan dari dari kalimat utama, atau dia merupakan kalimat yang sering muncul. Itu ide pokok. Langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Cermat itu dengan teliti, diulang-ulang sampai kalian paham apa sih maksud paragraf ini. Kemudian yang kedua, cari kalimat utamanya. Di mana letak kalimat utamanya? Di awal tadi atau ada di paling akhir paragraf? Setelah itu, dalam kalimat utama tandai informasi penting. Misalnya informasinya penting tadi, cerita bertemu dengan nenek di kampung. Itu intinya. Berarti itu merupakan ide. Inti tadi ingat ya, ide. Ide pokok tadi dasar. Maka tadi adalah ide pokok yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nih contohnya ibu berikan. Memainkan alat musik sasando tidak mudah.
Diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik yang menciptakan melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah, ingat ya, kalau gagasan utama tadi sama dengan ide pokok, sama dengan pokok pikiran. Maka di sini soalnya mencari ide pokok. Jawabannya adalah B. Kenapa jadi bisa B? Karena kalimat utama pada paragraf ini berada di awal. Memainkan alat musik sasando tidak mudah. Itu kalimat utamanya. Maka ide pokoknya bermain sasando itu sulit. Tidak mudah tadi digantinya untuk jadi satu kata biar lebih singkat lagi ide pokoknya. Maka dua kata tadi diganti jadi kata sulit. Jadi kalimat utama ada memainkan satu kata, alat 2, musik 3, sasando 4, tidak 5, 6, mudah. Ada 6 kata pada kalimat utama, tapi kalau dijadikan ide pokok dia lebih singkat lagi. Maka jawabannya B tadi, cuman terdapat 3 kata. Bermain 1, sasando 2, itu 3, 4, sulit. Nah, seperti itulah ide pokok. Ada contoh lagi yang kedua. Persahabatan Anissa dan Fatimah begitu dekat. Pikiran dan hobi Anda sangat cocok. Mereka adalah teman masa kecil. Hubungan antara keduanya sangat dekat dan tidak terpisahkan. Apa ide pokok dari bacaan di atas? Maka dia lagi-lagi kalimat utamanya berada di awal tentang Anissa dan Fatimah. Maka bisa disimpulkan ide pokoknya kita singkat ya, persahabatan dekat dua anak. Nah, kalau di kalimat utama ada 6 kata, tapi di ide pokok kita persingkat menjadi 4 kata. Itulah tadi cara mencari sebuah ide pokok pada suatu paragraf. Teruslah mengulang-ulang pelajaran, karena kuncinya belajar bahasa Indonesia itu terus membaca dan terus mengulang serta menyimak pelajaran-pelajaran yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.